Bab 10 tulisan tangan. Hahaha. Suara Ye Hao turun. Dan orang-orang itu tertawa keras. Dan mereka semua mencondongkan tubuh ke depan sambil tertawa bersandar ke belakang. Orang ini tidak punya keahlian lain. Dia terlalu pandai menyombongkan diri. Petik 2. Jangan bilang dia tidak punya surat undangan. Kalaupun dia punya, apa haknya untuk membiarkan kita keluar? Adalah tuan rumah malam ini, bukan? Zeng Maner. Saya pernah mendengar bahwa pikiran suami Anda dari pintu ke pintu tidak benar. Anda harus pergi ke dokter dengan cepat. Mendengar tawa di sekelilingnya, Zeng Men juga merasakan wajahnya terbakar panas saat ini. Dan dia juga saya pikir Ye Hao sudah keterlaluan. Betapa memalukannya nanti. Siang Dongliu sama sekali tidak percaya bahwa Ye Hao memiliki surat undangan sama sekali. Dan berkata sambil mencibir saat ini, oke. Keluarkan. Aku ingin melihat surat undangan apa. Agar kita bisa keluar. Hao mengeluarkan Zijin dari pelukannya. Surat undangan mesum langsung mengenai wajah Siang Dongliu. Sekarang, kamu, dan kamu semua bisa keluar. Penonton tercengang dan tidak ada suara. Tapi saat berikutnya, tulisan tangan. Dengan tangan. Hahaha. Siang Dongliu mengambil surat undangan dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sambil menutupi perutnya. Setelah tertawa lama, dia berkata, semuanya. Saya sudah lama bekerja di perusahaan investasi Y. Dan ini pertama kalinya saya tahu bahwa perusahaan kami masih memiliki surat undangan tulisan tangan. Hahaha. Ketika dia keluar, semua orang di sekitar tertawa dan memandang Ye Hao seperti orang bodoh. Pada saat ini, wajah Zeng Maner membiru dan putih. Sangat jelek. Siang Dongliu belum pernah melihat surat undangan tulisan tangan. Mungkinkah surat undangan ini palsu? Jika surat undangan ini palsu, dia tidak akan punya muka untuk tinggal di sini. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, mencoba meraih Ye Hao, atau, ayo pergi. Ye Hao hendak mengatakan sesuatu. Ketika tiba-tiba, dia mendengar sebuah suara. Sekretaris Xia Yun ada di sini. Pada saat ini, adegan perjamuan tiba-tiba hening. Dimulai. Dan mereka yang baru saja berbicara tutup mulut. Sekelompok pengawal keluar dan dengan cepat berdiri dalam dua baris. Segera setelah itu, Xia Yun, mengenakan jas profesional dan kuncir kuda, melangkah masuk. Sekretaris Xia, begitu mereka melihat Xia Yun, semua orang mengelilinginya satu demi satu. Semuanya menunjukkan senyum tersanjung. Di perusahaan investasi Y, Xia Yun benar-benar di bawah satu orang. Di atas 10.000 orang. Dan statusnya jauh lebih tinggi daripada Siang Dongliu. Bahkan Siang Dongliu menjilat wajahnya dan menempelkannya untuk menyanjungnya. Ada senyum sopan di wajah Xia Yun. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Semua orang tertawa sangat bahagia. Siang Dongliu dengan cepat menjawab, Sekretaris Xia. Baru saja ada pemborosan yang mengambil surat undangan tulisan tangan. Mengatakan itu setelah kita menontonnya. Kita semua harus pergi. Apa menurutmu itu konyol? Benarkah? Ekspresi Xia Yun berubah. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua menunjukkan ekspresi sombong. Sekretaris Xia. Idiot ini yang bahkan tidak tahu bagaimana membuat palsu. Tetapi sebenarnya membuat surat undangan tulisan tangan. Membuat kami tertawa sampai mati. Siang Dongliu menunjuk Ye Hao dengan tidak sabar. Xia Yun tampak serius. Di bawah tatapan terkejut semua orang. Dia mengambil surat undangan di tanah. Dan berkata dengan hormat, ini adalah surat undangan teratas dari perusahaan investasi Y kami. Tidak peduli siapa itu. Selama Anda dapat membawa surat undangan ini, dia adalah tamu perusahaan kami yang paling dihormati. Setelah kata-kata itu jatuh, adegan itu menjadi sunyi. Dan ekspresi semua orang membeku. Tamu yang paling dihormati. Semua orang mengira mereka salah dengar. Siapa Xia Yun? Sekretaris Presiden Perusahaan Investasi Y. Pria besar yang berada di bawah satu orang dan di atas 10.000 orang. Keluarga bangsawan yang tak terhitung jumlahnya di kota Nanhai membutuhkan seseorang untuk diikuti. Dia benar-benar mengakui dengan mulutnya sendiri bahwa surat undangan tulisan tangan itu adalah yang teratas. Ini, seperti mimpi. Siang Dongliu hanya bisa mencubit dirinya sendiri. Berkedut kesakitan. Tetapi masih tidak mau berbagi. Namun, kenyataannya seperti ini. Mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Saat ini,
Cara banyak orang memandang Ye Hao berubah. Kalian berdua, tolong maju ke depan. Pesta makan malam akan segera dimulai, kata Xia Yun dengan hormat. Jangan terburu-buru. Aku masih punya beberapa hal kecil untuk ditangani. Ye Hao menggelengkan kepalanya. Ada apa? Katakan saja padaku. Kami akan mematuhi permintaan apapun dari para tamu yang memegang surat undangan tingkat atas ini, kata Xia Yun. Ketika semua orang di tempat kejadian mendengar kata-kata itu, mereka langsung terganggu. Ye Hao melirik beberapa orang sebelumnya dengan acuh tak acuh, dan akhirnya matanya tertuju pada Xiang Dongliu, dan berkata, sekarang, kamu bisa keluar. Xia Yun sudah memahami seluk-beluk, dan saat ini dia sangat lugas, dan berkata dengan dingin, ayo, biarkan aku pergi. Usir orang-orang ini keluar. Xiang Dongliu, kamu tinggal di sini sebentar. Orang-orang itu menjadi pucat karena ketakutan. Mereka semua datang atas nama keluarga mereka, dan mereka membayar banyak uang untuk mendapatkan surat undangan. Tapi sekarang, karena beberapa patah kata, dia akan diusir. Sekarang kembali ke keluarga. Bagaimana saya harus menjelaskan kepada keluarga? Di sisi lain, Xiang Dongliu memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Sekretaris Xia membiarkan saya tinggal sendirian, dan sepertinya dia ingin menyelamatkan saya. Sekretaris Xia sangat baik padaku. Sepertinya dia sangat menyukaiku. Xia Yun menatap Xiang Dongliu dengan ekspresi dingin, dan berkata, Xiang Dongliu, aku memintamu untuk tetap memberitahumu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan dipecat. Keluarga Xiang juga akan ditarik, dan kami tidak akan lagi bekerja sama. Xiang Dongliu, yang baru saja bahagia, langsung disambar petir, dan tercengang di tempat. Perusahaan investasi Ye memutuskan kerjasama dengan keluarga Xiang, yang sama saja dengan bencana bagi keluarga Xiang. Xia, Sekretaris Xia, apakah Anda melakukan kesalahan? Pria ini adalah seorang pengemis, menantu dari pintu ke pintu. Bagaimana dia bisa memegang surat undangan teratas perusahaan kami? Xiang Dongliu berkata dengan wajah sedih. Xia Yun menatap Xiang Dongliu, dan berkata dengan dingin, maksudmu? Aku bahkan tidak bisa mengenali surat undangan yang ditulis sendiri.